Halo, selamat malam sahabat siaga. Ini suaranya Yuni keluar nggak nih? Mana ini suaranya nih, sahabat-sahabat siaga ini? Oh iya, sebelumnya di sini tuh Yuni mau memperkenalkan diri. Jadi karena berhubung Mas Rama sebagai moderator di kelas Siaga Akademi hari ini sedang berhalangan hadir dan digantikan Yuni ini sebagai moderator pada malam hari ini, pada kelas hari ini. Jadi mohon maaf ya sahabat-sahabat Siaga kalau misalnya Yuni agak grogi ataupun kayak ngobrolnya agak belibet gimana gitu. Jadi mohon pengertiannya karena Yuni juga lagi magang di sini baru pertama kali juga menjadi moderator. Jadi semoga sahabat siaga bisa mengerti, bisa memahami gitu ya. Ini ada siapa aja nih yang sudah bergabung ya? Banyak ya ternyata sahabat-sahabat siaga yang udah bergabung. Oh, boleh tahu ini dari mana aja nih? Waduh, kurang ada suara nih. Kurang semangat ini ya. Seharusnya Selasa itu harus lebih semangat lagi sih. Nggak cuma Senin semangat aja, tapi Selasa juga harus lebih semangat. Ini ada Muhammad Baktiar, ada Ani, Anissa, Dwi, Etika Santi, Habibi, Hani, Misbacus, Surur, Ririn, Siti Nursada, dan Zahrotun Siti. Ini sahabat ini dari mana semua ini? Apa dari Sidoarjo, Surabaya, atau ada yang dari luar kota lain? Surabaya, Kak. Keluar, Kak. Jelas. Maaf, guys. Kendala teknis. Ya, maaf ya. Tadi lagi ada kendala teknis ini. Ini apa? Suaranya tadi nggak keluar. Headsetnya lagi problem. Keluar, Kak. Jelas. Dari Ani. Wah, terima kasih, Ani. Ampun, baik sekali. Etika Santi Surabaya, Kak. Waduh, ini Surabaya mana ini? Etika ini. Etika Santi. Panggilannya apa? Tika, Santi, atau sayang? Waduh. Ya ampun. Nginden, Kak. Oh, Nginden. Aku bukan asli Surabaya sih. Aku dari Sidoarjo. Jadi tahu sedikit-sedikit lah ya. Nginden deket sama rumahnya Mas Rama loh. Mas Rama juga rumahnya di Nginden. Ketawa. Yang lain dari mana ini? Ini untuk pemateri kita hari ini masih belum masuk ya. Ini sahabat siaga, ya ampun. Aku grogi, Rek. Sumpah. Jadi mohon maaf ya. Kalau misalnya ngomongnya agak belibet. Mau tanya kabarnya gimana hari ini? Ini pada kerja atau kuliah atau sekolah? Halo Mbak Tri, selamat bergabung. Halo Junior. Mas baru nih. Ya, lagi magang ini sebagai moderator untuk gantiin Mas Rama. Masya Allah, semangat. Terima kasih Mbak Tri. Ini kita tinggal nunggu pematerinya masuk ya. Oke, sahabat akademi, ini karena sahabat siaga, ya ampun, maaf, sorry. Ini karena emang pematerinya belum datang nih ya. Yuni mau tanya-tanya, mau sapa satu persatu ini, sahabat siaga ini. Ini rumahnya dari mana aja? Ani Nur Lailil Mufarija. Halo Kak Ani, ini Kak Ani dari mana ini asalnya?
Kalau malu buat ngobrol, boleh kirim direct message ke Yuni. Atau mau komen di kolom komentar. Terus Anissa Dwi. Anissa dari mana ini? Dari Surabaya, Sidoarjo, atau dari luar kota? Banyak ya ternyata sahabat siaga yang join hari ini. Ini pasti yang sering-sering join ini ya, setiap minggunya ya, kalau ada kelas ya. Surabaya hadir Kak, dari Zaratun City. Hai Kak, aku dari Surabaya, maaf ini disambil kerja ya Kak. Halo Anissa, semangat kerjanya. Nggak apa-apa, sambil kerja, sambil kita ikut kelas edukasi pranika. Pinter ini Kak Anissa ini ya, bisa membagi waktunya ini. Aku dari Sidoarjo, Kak. Oh, Mas Habibi dari Sidoarjo. Aku juga dari Sidoarjo, Mas Habibi. Ini yang lain ini mana suaranya ini? Kok diem-diem ini? Aku dari Gresik, Kak. Muhammad Baktiar. Gresik di sini. Gresiknya mana nih, Kak? Kalau boleh tahu. Mungkin kalau Yuni pengen ke Gresik bisa main-main nih ke rumahnya Mas Baktiar. Cermi. Oh, Cermi. Siti Nursada dari Jeruk Lakar Santri Surabaya, Kak. Waduh, Surabaya. Ini yang dari Sidoarjo cuma Mas Habibi aja. Yang lainnya cewek-ceweknya nggak ada dari Sidoarjo ya. Kebanyakan dari Surabaya ya. Ternyata sahabat siaga. Oh ya, sebelum masuk ke ke pematerinya nanti, Yuni mau membacakan peraturan nih selama kelas akademi ini dimulai. Yang pertama, para sahabat siaga harus mengikuti kelas siaga akademi ini dari awal sesi hingga akhir sesi. Yang kedua, jika ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui chat kolom komentar ya. Atau jika malu atau agak kurang nyaman ini, mungkin bisa direct message langsung ke Yuni. Nanti Yuni bakal bacakan tanpa menyebut namanya sahabat siaga. Hani Ramawati, aku dari Gresik, Kak. Ini baju surur, lereng, kelut hadir. Waduh, ada yang dari Wow loh iki ya. Lereng kelut. Dari lereng kelut. Ini buat sahabat siaga yang mungkin ada teman atau sahabat bisa ya diundang buat ikut kelas Siaka Akademi hari ini. Jadi tinggal share link aja yang sudah Mas Rama share ke kalian. Nanti kalian tinggal share ke teman-teman aja. Halo, selamat malam Kak Khadija. Selamat bergabung. Udah kayak ini ya, Indomaret atau Alfamart ya. Selamat datang di Indomaret, selamat bergabung. Selamat berbelanja. Halo Kak Khadija, dari mana ini kalau boleh tahu? Asalnya dari mana Kak Khadija? Tenanglah. Uang yang membantu mengeluarkan kalian. Assalamualaikum. Pak Ustadz Ahmad, selamat datang, selamat bergabung di kelas Siaga Akademi hari ini. Ya, perkenalkan. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus.
Ya, silakan. Maaf, baru ini tadi HP-nya lowbat akhirnya ganti apa namanya laptop. Ya, sekarang tadi menunggu ini. Saya kan baru juga pertama menjadi moderator menggantikan Mas Rama, jadi juga sama sedikit berbincang-bincang sama sahabat siaga. Oke, untuk memulai kelas hari ini, jadi di sini Yuni akan menjelaskan nih mengenai kelas hari ini yang berjudul Family Life, di mana setelah menikah akan dijalani kehidupan rumah tangga tidak berhenti dan selesai di situ aja. Baru dimulai. Mohon maaf, ini Kak Khadijah, boleh di-mute sebentar? Yuni mau jelasin nih. Oke, sudah. Oke, Yuni ulang ya. Jadi sebelum masuk ke materinya, Yuni akan jelasin sedikit mengenai materi tentang pranikah hari ini. Jadi setelah menikah akan dijalani kehidupan rumah tangga dan tidak berhenti dan selesai di situ saja. Justru babak baru dimulai, mau seperti apa dan bagaimana lifestyle rumah tangga yang kita inginkan. Pastinya sesuai dengan syariat agama Islam dong. Nah, kita ini harus memilih, jangan sampai hanya ikut sana dan ikut sini. Tren sana dan sini agar tidak terjebak dalam kemudorotan atau kesia-siaan. Hanya di dunia, akhiratnya menguap begitu saja. Apabila Islam memiliki kekayaan corak lifestyle yang bisa kita pilih sesuai dengan passion rumah tangga yang kita inginkan. Apa sih lifestyle-nya? Yuk kita simak webinar hari ini. Jadi untuk Ustadz Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan untuk memperjelaskan mengenai materi hari ini, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman, walaupun jaraknya agak jauh. Saya di Bojonegoro, teman-teman menyebar di mana aja ini? Boleh chat, sambil boleh chat. Ada di mana aja ini? Yang dari Surabaya, ini ada sudah 20 orang bergabung. Saya lihat satu persatu. Ada Mbak siapa ini, Mbak Yuniar. Iya. Nah, sebelum ke materi, saya menyapa dulu semuanya ya, teman-teman semuanya. Saya mengambilnya teman-teman biar mukafaah seimbang, biar makin akrab saja. Sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, sebelum materi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang hari ini nikmatnya tiada kira, kita mendapatkan nikmat yang tiada kira. Kita bersyukur memuji kedikdayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai semua kebaikan dan petunjuk. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi junjungan kita, yang mengajak kita pada jalan dan tujuan yang paling utama. Semoga Allah meridhoi para besarnya, sahabatnya yang menjadi lentera bagi kebenaran dan agama Islam sampai detik ini, dan para ulama, para guru yang sudah mengajarkan banyak kebaikan pada kita. Sahabat-sahabat semuanya, seperti yang menjadi prolog yang sudah disampaikan oleh ini ya Mbak hostnya, Mbak Yuniar ya, atau Mbak siapa yang tadi? Saya belum hafal ini. Ya, benar sekali bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya teman-teman, ketika Islam salah satu agama yang sangat-sangat up to date, yang di dalamnya Al-Quran mengatur sangat detail tentang pernikahan. Bagaimana hukum pernikahan, bagaimana ketika orang harus menjalani masa iddah dan seterusnya. Al-Quran mengaturnya sampai sedetail itu. Nah, maka ketika menikah, teman-teman harus tahu bahwa menikah adalah karena ibadah.
sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan di kelas ini, ada yang sudah ikut mungkin masih ingat tentang memilih calon pasangan itu karena apa saja, tapi kita sudah lewat karena materi selanjutnya adalah tentang menikah. Dan sekarang materinya tentang ketika sudah menikah, kita akan menjalani kehidupan yang bagaimana. Kehidupan yang benar, lifestyle yang benar. Kalau di luaran sana, keluarga-keluarga yang punya lifestyle, kita harus punya lifestyle juga. Yang lifestyle kita adalah lifestyle yang semakin dekat dengan Allah. Tentu itu. Kita harus punya indikator yang lifestyle itu harus dekat dengan Allah. Harus dengan agama. Karena Islam menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan. Dan agama dikawal oleh, artinya kita harus memiliki ilmu bisa mengawal lifestyle kita sehingga kita tidak terjebak pada gaya-gaya yang tidak diajarkan agama, gaya hidup yang tidak diajarkan Rasulullah, tidak diturunkan oleh para sahabat, tapi sampai ulama-ulama salafus. Jangan sampai kita anut, karena ada nasihat bahwa kita itu akan seperti yang kita teladani. Kalau kita salah mengambil teladan, maka kita akan seperti orang yang kita teladani. Poinnya. Jadi teman-teman harus paham mengapa kita harus punya lifestyle. Kita naik bahasa orang sekarang lifestyle sebenarnya tuntunan hidup. Bahasa sederhananya, tapi kita harus punya lifestyle. Saya menyingkatnya dengan kalimat lifestyle-nya adalah saya jurusnya pakai trust up. Trust up. Saya boleh share screen ya, Pak. Trust Boleh up. Ustadz, silakan. Trust up. Jadi teman-teman, saya share screen dulu. Oh, tolong saya jadikan host dulu ya. Oke, operator boleh minta tolong untuk Ustadz Ahmad dijadikan host. Oh, sudah. Oke, sudah. Sip, terima kasih. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, sudah masuk Ustadz. Oke. Jadi materi saya adalah ini. Jadi teman-teman ingat-ingat gaya hidup itu seperti sebenarnya adalah sampah. Kalau saya lihat di Google itu trust itu artinya sampah ya, Mbak. Nah, saya memaknainya ketemunya ini jurusnya trust up. Jadi ingat-ingat trust up berarti ketika sudah menikah kita harus punya lifestyle. Lifestyle kita adalah trust up ini. Trust up itu apa? Saya akan jelaskan satu persatu dan bagaimana caranya. Trust up yang pertama, trust T yang pertama adalah takwa. Jadi teman-teman, ketika sudah menikah harus menjadi semakin orang yang bertakwa. Bentuk ketakwaan yang pertama apa? Ya menikah itu adalah bagian bentuk ketakwaan. Karena takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Menikah adalah salah satu sunnah Rasul. Menikah adalah sebuah ibadah. Kalau kita pikirannya bukan karena ibadah, pasti akan kecewa. Dan teman-teman ketika sudah menikah, siapa saja yang hadir malam ini harus siap-siap dengan fakta yang mungkin tidak sesuai ekspektasi. Fakta yang tidak sesuai ekspektasi. Dan karena kadang-kadang Allah memang mengujinya di bab itu. Maka kalau teman-teman menikah karena cantiknya, cantik itu lambat laun, karena ganteng lambat laun juga akan berubah oleh waktu. Karena kaya bisa berubah menjadi tidak kaya. Kalau karena nasab, ya nasab itu bisa saja setelah itu tidak baik, tapi nasab belum tentu. Tapi kalau agama, insya Allah akan semakin menghunjamkan di hati kita, asal kita menjaga kalimat-kalimat kita, kalimat-kalimat thayyibah kita, Allah akan menghunjamkan keyakinan ke dalam diri kita. Maka yang pertama adalah takwa. Takwa itu apa? Nah, takwa itu seperti di surat Ali Imran ayat 17, ya. Di surat Ali Imran ayat 17 disebutkan, saya tidak perlu membacakan detail biar ini, bentar ya, di Ali Imran ayat 17, yang dimaksud takwa adalah ada cirinya, teman-teman. Tidak sekedar takwa itu, tidak sekedar ya kita takwa, bukan seperti itu.
Supaya kita bisa tahu, yang pertama harus sabar. Teman-teman dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah, takwa harus menjadi pedoman yang pertama. Menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang pertama sabar. Sabar itu teman-teman, kalau seandainya pasangannya tidak sesuai ekspektasi, harus bersabar. Karena mungkin Allah sedang memberi pahala kita dari jalan yang murah meriah, hanya bermodalkan sabar. Kalau sedang harmonis, Mbak Yuniar, biasanya mengeluarkan modal banyak. Karena harmonis itu harus ngajak ke jalan ke mall dan seterusnya itu. Nah, ya tinggal keadaan. Maka ketika terjadi ketidaksesuaian, maka harus sabar. Caranya sabar adalah menjaga komprominya. Maka harus yang atas harus menurunkan, yang bawah harus menaikkan sehingga terjadi mukafaah. Harus sabar. Sabar dalam berproses. Sabar dalam menghadapi kesulitan atau menghadapi sikap-sikap yang mungkin kita tidak sukai, karena ada nasihat dari hadis bahwa ada hal-hal yang tidak kita sukai di pasangan dan sebenarnya di situ ada kebaikan. Nah, kita harus jeli mendapatkannya. Contoh yang paling gampang ada ketika pasangan kita itu minta uang, ya, uangnya kurang, ya itu masih baik minta uangnya kepada suaminya. Kalau ke orang lain gimana? Nah, jadi ya sudah benar kalau minta uang ke pasangannya. Kalau minta orang lain bagaimana? Itu yang menjadi kadang kita bingung. Jadi di surat Ali Imran itu ada disebutkan sabar. Kemudian harus benar. Benar ini harus dikawal dengan ilmu. Kita harus belajar kalau terjadi konflik, tuntunan Al-Qur'annya harus bagaimana dan seterusnya harus benar. Terus harus taat. Taat pada siapa? Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemerintah, ulul amri. Jadi taat yang dimaksud adalah taat pada Allah. Jangan pernah punya masalah dengan Allah. Jangan pernah punya masalah dengan Allah. Berarti ibadah wajibnya harus tuntas. Jauhi larangannya dan lakukan perintahnya. Insya Allah ini yang akan mendatangkan sakinah. Sakinah itu ketenangan dalam berkeluarga. Kalau bawaannya maksiat, banyak maksiatnya, banyak kefasikannya, bawaannya panas. Dan itu menjadi lifestyle kita harus kita ubah semuanya. Yang keempat adalah infak. Di keluarga kita juga harus punya gaya hidup yang berinfak. Entah nanti kita mau ambil jatah infaknya sehari 1.000, sehari 2.000 atau 5.000, harus berinfak. Infak ada dua, teman-teman. Infak jariah sama infak tatawu. Artinya itu jariah yang untuk berupa wakaf. Maaf. Jadi infak itu kalau di ulama ada yang dibedakan menjadi dua. Ada infak yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan itu berupa zakat. Zakat itu harus dikelihatkan karena kan kalau sudah sesuai nisab. Kalau infak yang sembunyi, yang sini itu bisa infak sodako, jariah, dan infak tatawuf. Sodako tatawuf. Maksudnya adalah di luar zakat itu kita harus tetap mengeluarkan. Kalau ulama-ulama itu pakai gayanya Al-Quran itu dibagi 4. Infak itu caranya berinfak. Ada yang dilakukan pada saat siang hari, ada yang dilakukan pada saat malam hari, ada yang dilakukan terang-terangan, ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi. 4-4-nya dijalankan. Nah, kita belajar. Saya ya belajar. Ada yang kadang terang-terangannya ya baru sedikit. Tapi kita harus ada yang terang-terangan, ada yang biar menjadi inspirasi untuk yang lain. Karena nasihat guru saya, ketika kita kebenaran tidak pernah ditunjukkan, kebenaran tidak pernah muncul di permukaan, dia akan tenggelam, dan yang akan muncul di permukaan adalah kefasikan. Maka harus ada orang-orang yang syiar tentang banyak hal. Memang harus menjaga hati. Jadi gaya hidup yang pertama tadi adalah takwa. Takwa di breakdown surat Ali Imran. Nah, teman-teman nanti bisa lihat surat ketiga ayat 17. Di sana dijelaskan orang sabar, orang benar, orang taat, terus ada orang yang berinfak. Berinfak itu infak harian yang biasanya dipakai bukan untuk bangunan ya. Kalau ada yang namanya wakaf jariah. Wakaf jariah itu sudah wakaf benda mati berupa bangunan, berupa gedung, berupa tanah, terus nanti akan kita unduh di akhirat. Kalau yang sedekah harian atau infak harian itu salah satu fungsinya adalah untuk menolak bala. Nah, maka sebisa mungkin kita harus punya gaya hidup yang seperti itu. Terserah nanti caranya, apakah kita punya ini, Mbak Yuniar, kalau mau infak
katakan nanti di kelas ini ada infak harian, pakai QR barcode, QR-nya dibuat stiker, ditaruh di di pintu, setiap mau keluar ceklik 2.000, kan bisa QR itu 2.000 atau 5.000, yang penting istiqomah. Jadi memang yang mahal adalah istiqomahnya. Maka kalau di Bojonegoro di kajian Samawa itu kita membuat gerakan infak nutrisi. Gerakan infak nutrisi itu teman-teman mengumpulkan uang, transfer uang, dikumpulkan jadi satu ke kita, setiap pekan 10.000. Jadi satu hari 1.250 atau 1.500-an lah satu hari. Itu nanti 10.000 kita kumpulkan, kita belikan telurnya tidak usah dimasak, kita kirim ke pondok-pondok pesantren, orang-orang yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang sedang belajar. Insya Allah seperti itu kalau di saya ada gerakan itu kalau yang infak. Karena mampunya baru 10.000, istiqomah kita sebulannya, seminggunya 10.000 ya kita lakukan aja. Yang penting adalah istiqomah. Maka nasihat guru saya adalah gunung yang besar pun, gunung yang agung pun itu terdiri dari butiran pasir. Maka ada pahala-pahala yang sebenarnya kecil yang kita kumpulkan tapi kelak akan menjadi besar. Bayangkan teman-teman kalau seandainya 10.000 setiap pekan kali 1 bulan kali 1 tahun kali jumlah umur kita. Sudah berapa puluh juta nanti. Tidak terasa memang, tapi kita harus perjuangkan. Nah, Allah mencintai, menyukai orang-orang yang melakukan sesuatu dengan istiqomah. Nah, yang takwa yang berikutnya adalah dengan memohon ampun. Perbanyak baca istighfar, terutama pada saat waktu sahur. Waktu sahar itu adalah menjelang subuh, menjelang subuh. Maka di sana pada saat itu harus menjadi gaya hidup kita, keluarga muslim. Nah, kita tanamkan. Mau ambil yang mana dulu, mau diinstal yang mana dulu, ya tergantung teman-teman. Maka ini bisa menjadi gaya hidup teman-teman kalau taat infak. Infak mau yang bagaimana, monggo, maunya seminggu sekali atau setiap hari atau menjadi lomba atau dimasukkan ke botol membuat sendiri di rumah, baru nanti kalau sudah terkumpul dibagikan ke tetangga. Infaknya tidak mesti harus uang, bisa saja makanan. Setiap, katakan Mbak Khadijah ini senangnya masak, setiap masak seminggu sekali dilebihkan, tetangga kanan kiri dikasih, itu juga bagian dari infak. Jadi tinggal gaya hidup kita, gayanya keluarga kita mau yang mana. Kalau yang sabar, benar, taat itu kan relatif sama. Infaknya itu bisa pilih. Setiap keluarga bisa beda-beda gitu. Itu yang jurus bersama, jurus T ya, trust tadi ya. Yang kedua adalah ridho teman-teman ya. Saya cari sebabnya belum urut ya ini kemarin itu. Jadi yang pertama adalah ridho, yang kedua adalah ridho. Ridho itu apa? Di dalam keluarga kita harus senang bermusyawarah. Jadi salah satu keluarga bahagia itu cirinya adalah senang bermusyawarah. Maka kemarin di materi sebelumnya pernah sampaikan adalah teman-teman yang perempuan kalau memilih calon suami harus divalidasi. Orang ini bijaksana enggak? Cara bijaksana yang pertama adalah mau bermusyawarah enggak? Jadi kadang-kadang perlu dites, dikasih masalah, dia bisa diajak diskusi enggak? Kalau bahasa kerennya diskusi ya. Kalau bahasa nasionalnya bermusyawarah itu. Harus mau. Kalau maunya sendiri egois ya itu tidak salah satu ciri yang tidak perlu dipilih. Laki-laki yang tidak bermasalah itu padha karo orang yang tidak pandai. Nah, kalau di guru saya Ustaz Toha mesti ngajarkan laki-laki yang senang bermusyawarah. Yang kedua, harus punya kompromis karena kita itu dilahirkan dari rahim yang berbeda. Rahim yang berbeda, orang yang lahir dari rahim yang sama pun, anak kembar pun itu loh, pasti ada kecocokannya. Maka bagi kami, menurut para guru bahwa orang menikah itu sebenarnya bukan mencari kecocokan. Kalau mencari kecocokan hanya bertahannya sampai bulan madu saja. Setelah bulan madu masih tidak cocok. Tapi kalau menikah karena ibadah dan ada sebuah setting di dalam hati adalah nanti ketika menikah harus saling mencocokkan. Saling mencocokkan itu ya mau berkompromi, insya Allah akan, jika ada masalah apapun, insya Allah akan mendatangkan, karena ada mendatangkan solusi. Jadi yang kedua, ridho itu senang bermusyawarah.
penjelasannya mau berkompromi. Berkompromi itu ya caranya macam-macam. Caranya kompromi itu macam-macam. Ada yang saling nulis. Katakan gini, Mbak Yuniar, saya tidak mau ini. Yang laki-laki sama dicari jalan tengahnya. Kalau model ini WhatsApp-an, saya itu paling tidak suka ini diginikan. Saya juga tidak, nanti dicari jalan tengahnya. Atau pokoknya kamu boleh apa saja, yang penting jangan melanggar ini. Ini kan perlu ada komunikasi, berkompromi. Jadi kalau di dalam pasangan kita ada sesuatu yang memang tidak disukai, balik lagi ke hadis tadi bahwa kita meyakini bahwa ada kebaikan yang tidak kita sukai. Karena agama ini mengelola ketidakcocokan, teman-teman. Jadi pasti ada sesuatu yang dari yang tidak suka itu ada kebaikannya. Cuma apa, kita nanti akan yang diberitahu oleh Allah. Jadi yang kedua, berkompromi, kata kuncinya kompromi ya. Kompromi itu yang mau menerima. Kalau kita idealis ya kita harus turunkan, tapi yang kurang idealis harus coba dinaikkan. Jadi nanti akan ketemu. Nah, ini kompromi itu mungkin kalau sudah terlalu gapnya tinggi ya harus ada pihak ketiga yang harus membuat kompromi ini. Yang ketiga, selalu berbaik sangka, teman. Kalau berbaik sangka ini, insya Allah tidak ada istilahnya curiga-curigaan. Berbaik sangka itu tidak ada curigaan. Baru HP-nya dikunci, di password sudah, ada apa gitu. Nah, harus berbaik sangka. Mungkin maksudnya adalah supaya kalau di kantor tidak diberi temannya, atau ya harus, bahkan nasihatnya adalah kita harus mencari 1000 alasan untuk terlalu berbaik sangka. Yang keempat adalah bersyukur. Nikmati prosesnya bersyukur. Setiap bersyukur itu akan ditambah, dan setiap bersyukur itu adalah Allah menurunkan keberkahan yang diterima, dinikmati. Jadi kalau nanti dapat dikasih uang suaminya ya alhamdulillah, jangan kok segini ya, nggak enak di hati. Nah, jadi harus ridho. Ridho itu caranya bersyukur dengan keadaan, terus ditambah dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Walaupun kita mesti tidak cukup, tapi berdoalah ya Allah, maka ada doa ya Allah berikanlah kecukupan pada kami. Yang ini yang penting, ini menjadi penting sekali di bagian ridho. Turunkan garis kebenarannya, teman-teman. Maksudnya apa? Setiap terjadi sesuatu, mari kita mengaku salah, minta maaf dan siap belajar. Jadi jangan merasa benar, walaupun mungkin kita benar. Tapi ini salah satu tip dari guru saya. Kalau di ilmu magnet rezeki ada namanya turunkan kebenaran. Jadi kita harus mengaku salah. Kalau terjadi apa-apa, ini insya Allah di dalam ini menjadi style kita, lifestyle kita itu. Jadi itu Mbak Iniar. Jadi yang pertama tadi takwa, yang kedua adalah ridho. Jadi Halo, Ustadz? Terputus ini kayaknya. Oh, enggak. Enggak. Boleh dilanjut. Oke, jadi ke amal ya. Yang ketiga adalah amal. Nah, ini teman-teman penting yang amal ini. Teman-teman, di dalam berkeluarga, teman-teman harus punya 3 amal yang dioptimasi. Kalau guru saya di Coach Ridwan itu menyebutnya 3, Mbak Ina. 3 itu apa? Harus punya amal usaha. Amal usaha itu pekerjaan ya. Pekerjaan ya bisa jadi bekerja apa saja, pegawai negeri, guru, pengusaha, apapun. Nah, harus ada sumber maisah kita, sumber penghasilan kita. Itu yang amal. Yang kedua, harus punya amal pendidikan. Amal pendidikan adalah amal yang kita lakukan dalam rangka mencari ilmu, update diri. Harus punya komunitas ngaji, harus punya itu. Kemudian yang ketiga itu amal sosial, yang menjadi ciri khas kita, menjadi lifestyle kita. Kalau amal usaha tidak usah saya jelaskan ya, pasti harus punya lah. Harus punya itu antara laki-laki perempuan, salah satunya yang punya atau salah satunya itu harus punya lah amal usaha. Amal usaha itu yang saya maksud adalah sumber penghasilan ya teman-teman. Sumber penghasilan. Harus ada sumber penghasilan yang di mana ini menjadi sumber untuk
ibaratnya itu kapal dagang kita, kapal dagang. Jadi kalau tadi kita bagi menjadi 3 amal usaha sama amal pendidikan dan amal sosial. Jadi amal usaha. Jadi ini saya share screen biar teman-teman bisa melihat. Nah. Kelihatan, Mbak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, teman-teman. Jadi dioptimasi ya, amal-amalnya dioptimasi. Jadi amal usaha itu ma'isyah, nah amal pendidikan. Yang saya maksud amal pendidikan gini. Yang pertama adalah teman-teman harus ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik. Kalau bahasa lainnya menjadi bengkel keluarga. Seperti kelas seperti ini. Ini adalah amal pendidikan. Kita niatkan untuk datang ke majelis ilmu, kita punya kelompok ngaji, kita kelompok kajian. Pertama ikut. Yang kedua yang kita bisa lakukan adalah dengan mengajak orang untuk ikut. Baru yang ketiga, jika tidak, kalau sudah ikut di tempat, kalau ikut kan bisa dari mana saja, bisa Zoom, bisa offline, bisa di masjid, bisa di mana aja amal pendidikannya. Amal pendidikannya terserah teman-teman sukanya apa, mungkin bisa untuk mengupgrade diri, kajian, bisa ikut kelas tahsin membaca Quran, bisa ikut jamaah tahlil kalau di anu mungkin ya. Bisa membuat sendiri. Oh, ternyata tidak ada. Mari kita berkumpul, teman-teman kumpulkan, ngundang ustadz, terus kita belajar Al-Qur'an bareng, itu membaca atau ngaji tafsirnya atau kitab yang lainnya untuk bisa mengupgrade. Harus ada punya amal di bidang pendidikan. Pertama, ikut, yang kedua adalah mengajak orang supaya orang itu datang juga ke tempat pendidikan, sehingga kita punya 2 pahala, 2 ikut sendiri, 2 mengajak orang lain. Mengajak orang itu luar biasa pahalanya. Yang ketiga baru kalau memungkinkan adalah membuatnya. Kalau tidak ada membuatnya, ternyata kita butuh ya kumpulan-kumpulan untuk ngaji fikih keluarga. Buatlah itu. Nah, makanya di Bojonegoro itu ada kajian samawa, Mbak. Ini ada kajian sama di Bojonegoro, ada 2 tempat, di Lamongan ada 2 tempat, di Tuban ada 2. Ya, termasuk malam ini seperti ini, ada ini. Jadi nanti teman-teman tahu biar terkawal gaya hidupnya itu. Amal pendidikan. Ya, lagi ya, amal usaha sudah jelas itu sumber pendapatan. Amal pendidikan adalah amal-amal yang kita dapatkan dalam rangka kita thalabul ilm. Karena ingat teman-teman, kalau mau amal pendidikan grup-grup kajian, kalau ada grup istighosah, grup sholawat itu juga bagus. Tetapi di saya, di teman-teman itu lebih suka yang lebih ke kajian, lebih memahami, lebih ke yang berpikir. Karena riwayatnya dulu Rasul ketika di teras masjid itu ada 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok yang berzikir saja, zikir mengingat Allah. Yang kedua adalah membahas yang halal dan haram, membahas ilmu. Rasul lebih memilih yang kelompok yang membahas ilmu. Maka dari keterangan ini insya Allah amal lebih baik dibanding zikir. Tapi ya harus salah satunya. Makanya biasanya kalau di kegiatan-kegiatan kajian itu mesti selalu awalnya ada zikir sebentar, tapi lebih banyak membahas tentang Quran, mengkaji tentang Quran, kitab yang itu. Yang ketiga namanya amal sosial. Nah, teman-teman, amal sosial ini menjadi ciri khas. Teman-teman maunya apa? Ikut wakaf, apakah teman-teman nanti ikutnya infak atau memiliki gerakan infak sendiri atau apa, harus punya teman-teman, harus punya. Kalau di kami di SBC di Bojonegoro itu ada namanya, pertama ada wakaf jariah, yang kedua ada giswa, gerakan infak biasa. Jadi infak dan yang lain, terus ada giswa. Giswa itu adalah gerakan infak beasiswa yang uangnya dipakai untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu. Terus ada gerakan infak nutrisi tadi ya. Teman-teman harus punya amal sosial. Amal sosial terserah, tidak harus sama dengan kita. Jadi mungkin mendatangi orang, silaturahim dengan membawa oleh-oleh, memberi hadiah. Setiap pekan memberi hadiah siapa tetangga dan itu menjadi atau silaturahim, dan harus punya amal sosial, teman-teman. Sosial yang sifat kayak seperti ini, lagi di Cianjur ada gempa, kita ikut donasi ya, seperti itu. Nah, 3 ini harus juga
dilakukan. Harus menjadi salah satu ciri khas di keluarga kita, teman-teman. Nah, setelah amal tadi, setelah trust, amal, yang keempat, teman-teman, yang keempat, dalam keluarga ini gaya hidup yang harus kita lakukan adalah takwa, ridho, amal. Yang keempat adalah senang bercanda. Senang bercanda. Senang bercanda itu menjadi indikator di keluarga. Kalau keluarga itu bahagia, itu harus senang bercanda. Guyon itu ya nggak boleh serius-serius. Kalau di keluarga ya ngomongnya nggak boleh yang serius-serius terus gitu. Suami ya nggak boleh serius-serius banget. Jadi kalau guru saya ngajari senang bercanda. Nabi juga mengajarkan senang bercanda, tapi bukan bercandaannya yang ngawur bodoh, ini enggak. Bercanda yang tebak-tebakan. Kalau di rumah saya kadang-kadang tebak-tebakan. Nah, mungkin perlu membaca ini ya, nanti cari buku humor yang mikir, humor yang mendidik. Diajak lihat apa stand up komedi atau apa itu kan nanti bisa jadi bahan untuk bercanda. Nah, itu juga bagian dari ini, apa namanya, gaya hidup, harus senang bercanda. Jadi tidak terlalu yang paneng. Terus yang kalau senang bercanda saya nggak bisa nyontohkan ya, saya itu sebenarnya orangnya nggak senang bercanda juga, tapi ya harus melatih sama anak-anak ya harus guyon gitu. Itu. Maka bercandanya kita kan gayanya macam-macam. Ada yang candaannya itu harus yang mikir gitu. Saya kalau sama istri saya ketawa apa itu saya kadang nggak bisa ketawa gitu. Tapi saya ketawa, istri saya nggak tahu lucunya nang dia. Nah, itu yang harus menyamakan ritme ya. Kadang-kadang ya harus belajar gitu. Makanya ini kemarin di kajian saya itu sampai ayo ada yang punya tebak-tebakan, ada yang share tentang caranya guyon sama anaknya, macam-macam gitu. Karena mempraktekkan senang bercanda ini. Nah, teman-teman harus juga punya ini, punya senang bercanda sama suaminya. Kalau masih berdua, bercandanya masa gampang ya, diajak kemana apa dengan sebenarnya. Tapi kalau sudah berkeluarga punya anak kan harus level bercandanya juga tahu. Nah, yang kelima teman-teman adalah hifdzul lisan. Yang kelima adalah hifdzul lisan. Hifdzul lisan yang saya maksud adalah menjaga lisan. Maka ada hadis bahwa lebih berkata benar atau diam. Nah, yang saya maksud hifdzul lisan ini adalah karena semua berawal dari omongan, maka kita harus pandai menjaga lisan kita. Maka perbanyak zikir, perbanyak omongan yang baik. Nah, lisan ini juga mengakibatkan kita dapat pahala dan dapat dosa. Apalagi biasanya kita itu kadang tidak sengaja kita gibah, ngerasani orang dan lain-lain. Ya, harus menjaga, ada yang saling mengontrol. Makanya kalau ada suaminya lagi, dieling. Tapi kalau istrinya yang sedang gibah, ya harus saling mengingatkan. Karena ada nasihat, kalau ada orang yang ngerasani gibah, harus ada orang yang membela. Walaupun memang kebenarannya begitu, harus ada yang ngomong bahwa ada sisi baiknya orang itu. Jadi hifdzul lisan. Nasihat guru saya adalah hifdzul lisan itu kata kunci adalah bersikap baik dan saling memaafkan. Kalau tadi ada ridho itu menurunkan garis kebenaran, itu egonya diturunkan, merasa bersalah. Kalau ini harus sudah dalam tahap meminta maaf. Jadi kata kuncinya bersikap baik dan saling memaafkan. Ini kata kuncinya, memaafkan. Kalau sikapnya baik, sikap baik itu ya dari ucapan, tindak lanjut, dari omongan, kemudian saling memaafkan. Yang terakhir, update yang terakhir adalah teman-teman harus update Al-Quran. Jadi gunakan waktu-waktunya untuk belajar Al-Quran. Yang pertama belajar membaca kalau belum bisa membaca. Kalau sudah bisa membaca, belajar ditahsin, dibenarkan. Kemudian kalau sudah belajar membaca, mencoba untuk memahami dengan tadabbur, memahami dengan ngaji. Kalau sudah belajar memahami, kemudian belajar untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari yang semampunya. Yang keempat, kalau sudah belajar baca bisa, memahami, ada gurunya, terus mempraktekkan, terakhir adalah mendakwahkan. Insya Allah teman-teman 6 hal ini, jadi yang 6 ini saya anggap trust itu adalah takwa,
ridho, amal, kemudian senang bercanda, hanya hifdzul lisan, up-nya adalah update Al-Quran. Ini bisa menjadi gaya hidup kita yang mana yang kita akan posisikan, mana yang kita akan gunakan. Insya Allah kita akan diberi keselamatan, diberi sakinah, karena takwa itu mendatangkan sakinah. Ridho, senang bercanda itu akan mendatangkan mendatangkan mawadah, cinta itu karena ridho, karena amal, dan seterusnya. Rahmah itu dari sekian itu rahmat Allah akan turun. Nah, rahmat Allah akan turun itu ya bisa dalam bentuk apapun, cintaan bertambah, ketakwaan bertambah, amalnya bertambah. Amal-amal ini menjadi salah satu kunci dalam berkeluarga. Begitu teman-teman, sahabat-sahabat yang malam ini menyimak saya, nanti setelah ini kita bisa buka tanya jawab. Demikian Mbak Iniar, saya sekitar 45 menit menyampaikan, semoga bisa diterima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah memudahkan, menerima, dan teman-teman mendapat hidayah, terus mendapatkan kekuatan, taufik dari Allah untuk setelah menikah bisa menjaga gaya hidup yang minimal menjaga dari 6 ini nomor 1. Kalau sudah takwa, insya Allah akan bisa belajar ridho. Kalau sudah takwanya dapat, ridhonya dapat, akan tahu amal. Berarti amal mana yang akan kita gunakan. Kalau 1, 2, 3 amal, tinggal kita bercanda dengan keluarga. Terus kalau sudah takwa, nah, hifdzul lisannya akan terjaga. Al-Quran. Al-Qurannya bagaimana cara mengupdate-nya? Paling tidak belajar tadi membaca. Ya, kita harus belajar bersama-sama, harus ada punya kumpulan orang yang belajar membaca. Mungkin ada sekarang gerakan 1 hari berapa halaman, seminggu 1 juz, atau one day one juz, dan lain-lain. Kalau bisa, saya belum bisa 1 hari 1 juz, ya belum bisa. Dulu ya pernah bisa, tapi ya sekarang belum bisa lagi. Nah, teman-teman mungkin pada saat habis menikah, waktunya masih sedang waktu Allah menurunkan. Kalau menurut guru saya, standarnya orang baca ya 100 ayat. Kalau 100 ayat itu menjawab haknya Al-Quran itu bisa dibaca oleh kita minimal 100 ayat. Ya saya belum, kadang ya bisa, kadang enggak, ya terus terang ya. Tapi saya menyampaikan ini biar teman-teman bisa menjadi semakin baik, dan bisa menjadi menjadi KPI dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu Mbak Iniar, saya sampaikan ke Mbak Iniar lagi. Terima kasih teman-teman. Monggo jika ada pertanyaan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad untuk materinya hari ini. Sangat bermanfaat banget loh buat saya yang emang belum menikah ya Ustadz. Jadi ini sebuah kayak ilmu baru ini buat saya. Jadi saya yang sebelumnya nggak tahu, jadi mengerti adanya family lifestyle seperti itu. Yang mungkin untuk sahabat siaga ada yang mau ditanyakan ini mengenai materi family lifestyle hari ini. Boleh langsung ini aja chat ke kolom komentar, atau mungkin yang malu bisa langsung direct message saja ya ke Yuni. Yo, yang mau tanya jawab ini, mumpung ada Ustadz Ahmad ini, jadi free langsung. Jadi setiap pertanyaan langsung dijawab sama Ustadz. Nanti kalau udah nggak, nanti bakal nyesel gitu. Oke, sambil menunggu ini sesi tanya jawab dari sahabat siaga nih Ustadz. Yuni mau menyampaikan sedikit cuplikan video ini. Boleh operatornya sambil menunggu ini ya, sahabat siaga mungkin mau ada pertanyaan. Yuni mau menampilkan sedikit cuplikan video, jadi biar nggak bosen gitu. Bener ini kayaknya alamatnya. Udah, yuk.
Ini benar ya dengan rumahnya Pak Thoyib, alamatnya Sambisari, Kenalpot nomor 68. Benar Pak ya? Kamu nanya, 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 kamu nanya. Nah, itu tadi ada beberapa cuplikan video dari kami ya, untuk menghibur ya, biar nggak bosen ini sahabat siaga. Nah, jadi dari cuplikan video tadi, ternyata untuk sahabat siaga nih yang belum menikah ataupun yang mau menikah, boleh banget untuk ambil paket wedding di Kaela, nanti bakal dapat gratis, survei gratis nih. Fungsinya apa sih survei gratis itu? Jadi untuk buat sahabat siaga nih yang pingin acaranya terlaksana dengan baik, jadi fungsinya survei itu biar kita tahu untuk lokasinya itu seperti apa, terus pemasangan tendanya itu juga harusnya seperti apa, benar-benar terlaksana dengan baik acaranya, seperti itu. Ayo, sahabat siaga yang mau tanya-tanya mengenai materi pranikah hari ini, boleh banget. Atau mau ini, kirim direct message saja langsung ke Yuni, kalau malu-malu bertanya. Ada Mbak Yuni? Iya ini Ustadz, kok pada malu-malu semua ini Ustadz kayaknya. Iya. Teman-teman, iya. Jadi gini, mungkin biar tidak canggung jangan dipanggil Ustadz, Mas Ya. Prawoto saja. Nah, Panggil saya Mas ini Prawoto. tidak ini ya, tidak pondokan. Jadi ya benarnya Ya. kalau dipanggil Ustadz ya boleh-boleh saja. Ustadz itu namanya kan guru. Saya adalah seorang pengajar di salah satu sekolah di Bojonegoro. Panggil saja Pak Prawoto aja, gitu ya. Teman-teman sebelum jika ada pertanyaan nanti boleh. Nah, yang materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang ketika teman-teman dalam keseharian sesudah usai menikah, memang sangat penting menentukan gaya hidup di keluarga kita. Family lifestyle itu sangat penting, teman-teman. Jadi mau kemana dan mau seperti apa itu penting sekali. Biar kita tidak ikut arus, tidak ikut ombak yang ada. Kita punya sesuatu yang kita yakini. Nah, saya ini harus cari. Minimal kita punya mentor lah, dalam rumah tangga itu harus ada mentornya juga. Tidak di dalam bisnis saja ya. Jadi di rumah tangga juga harus ada mentor yang sehingga ketika ada terjadi sesuatu kita itu punya gurunya. Kalau saya sarankan mentor itu tidak dari tidak dari keluarga. Kalau dari Bapak Ibu, kalau terjadi masalah pasti cenderungnya akan membela orang yang kita katakan Mbak Yuniar, nanti tanyanya ke Ibu ya pasti akan bela Mbak Yuniar. Nah, harus ada orang yang dan jangan seumuran, jadi yang lebih sepuh dan lebih senior yang sudah selesai di masalah itu, yang lebih bijak gitu. Maka teman-teman harus punya itu. Maka bersyukurlah ada kelas seperti ini sehingga teman-teman bisa menanyakan di luaran sana, teman-teman ada banyak orang yang ini jangan sampai terjadi pada kita ya. Di luaran sana itu banyak orang yang baru menemui ustadz, baru menemui kiai, baru menemui orang yang dianggap bisa atau mencari mentor itu ketika dia baru punya masalah keluarga. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Maka kita harus dekat dengan orang soleh. Kita harus dekat dengan kiai, alim ulama yang kita rasa dia punya ilmu agama yang mumpuni untuk kita jadikan referensi dalam hal berumah tangga. Tidak hanya sekedar ketika kita punya masalah saja. Jadi muamalah setiap hari, menentukan visi misi, kebaikan apa saja, dan hal-hal yang lain. Jangan sampai banyak, karena di hari-hari ini tuh banyak yang bertemu baru mencari, kalau di desa kiai artinya baru mencari orang yang dianggap punya ilmu agama baru ketika ada masalah. Makanya ada kajian seperti ini, ada kajian saya itu membuka. Kalau boleh saya cerita adalah dari teman-teman kajian Samawa itu, kan saya foundernya Samawa Indonesia itu, dari sekian itu rata-rata yang saya temukan adalah yang semangat ngaji itu yang perempuan.
Yang laki-laki itu masih masa bodoh. Jadi, nah makanya didoakan terus gitu ya. Kalau ya itulah yang Allah memberikan ke ayatnya seperti itu. Artinya bentuk kebesaran Allah itu ya bisa menggabungkan orang yang beda gitu. Nah, kadang orangnya kalau curhat ke saya nangis, suami saya masih belum mau beribadah maksimal begini, masih belum non sewu, aibnya dikadang-kadang belum mau sholat. Maka teman-teman harus tahu, kalau yang perempuan saya sarankan pilihlah, ya perempuan ataupun laki-laki ya pilihlah karena agama. Karena dengan beragama Allah akan menurunkan rahmatnya, akan mengkayakan, akan memberikan sakinah, ketenangan, akan memberikan kedamaian, akan memberikan cinta dalam keluarga itu. Sehingga itu, dan harus mau ngaji. Jadi sampai kapanpun harus ngaji dalam hal ini bukan sekedar baca Quran ya, bukan. Jadi ngaji itu ikut kajian, ikut halaqah, ikut kelompok-kelompok majelis-majelis ilmu. Sehingga kita punya gandolan, punya energi, ada sumber energi yang kita serap. Ibarat HP itu ada tempat untuk kita ngecas asupan nutrisi spiritual kita. Maka tadi ada amal pendidikan tadi harus ada dalam keluarga kita. Jangan sampai kita tidak punya itu. Saran saya harus punya. Amal usaha mesti punya, tidak usah disuruh, mesti punya. Maka sebagai mungkin karena belum ada pertanyaan, sebagai mau saya bacakan ayat, tolong saya di co-host lagi ya Mbak, Mas Operator. Saya tak share screen. Oke, Operator. Oh, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya. Dari sahabat siaga kita, Ya. Darotun Siti. Saya tak share screen dulu sebelum menjawab pertanyaan. Ya, boleh, silakan. Teman-teman, di surat ini nanti bisa diamalkan, maksudnya bisa dipakai salah satu doa di dalam sholat kita, di dalam doa kita. Saya juga sedang menghafalkan ini. Jadi kalau Nabi Adam doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi siapa yang Yunus ya, ketika beliau dimakan ikan nun itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau di surat Ali Imran itu ada alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari asap neraka. Maka ini bisa dipakai doa. Terus ayat lanjutannya adalah as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan di ayat 16 sama 17 ini, Pak. Orang-orang yang mau berdoa minta ampun, orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampun pada waktu sebelumnya. Apa balasan bagi orang-orang takwa? Di ayat lain, orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Salah satunya itu. Itu. Silakan pertanyaannya kalau mau dibaca, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan ini Ustadz. Sebentar. Ustadz, saya mau tanya, semisal suami mempunyai rezeki lebih, itu kalau mau berbagi yang harus diutamakan istri atau orang tua dulu? Ya, Monggo, jadi gini. Ustadz. Suami itu punya kewajiban untuk menafkahi harta, menafkahi keluarganya. Memberi nafkah pada keluarga. Yang pertama ya, menafkahi istrinya, memberi nafkah ya. Nah, kalau yang kedua, nafkah keluarga yang paling dekat dengan suami siapa? Yang pertama pastikan nafkah wajib itu adalah pada istri dan anak-anaknya. Selebihnya baru ke keluarga. Yang saya tahu begitu. Jadi lingkaran pertama suami adalah, tapi tentu sang istri juga harus paham bahwa seorang laki-laki itu surganya berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya istri harus paham ketika istri sudah diberi dan laki-laki sang suami itu mau memberikan pada keluarganya, pada ibu, harus ridho.
Maka disitulah letak komprominya, mau berapa. Nah, itu harus didiskusikan dengan baik. Kita meyakini, maka kalau di ilmu finansial mastery itu biasanya, Mbak, ada 10%, zakat itu kan 2,5%. Kalau kita itu 10% untuk diberikan ke orang tua. Kalau katakan dua-duanya punya penghasilan, ya harusnya, ini ilmu manajemen ya, ini boleh berubah, boleh tidak ya. Jadi ya, kalau saya pribadi, kalau saya punya uang setelah urusan kebutuhan pokok keluarga selesai, ya kita beri ke orang tua. Nah, kita harus menentukan batas cukupnya, batas cukup keluarga. Kalau diberi terus ya tetap nggak cukup, tapi kan kita harus menentukan batas cukup. Dan akan lebih baik kalau memang tidak harus cukup dulu, tapi tetap orang lain kita beri. Artinya ibunya, mertua kita, atau ibunya laki-laki tetap kita beri. Besarannya lah yang harus kita kompromikan. Kalau guru saya mengajari begini, katakan Mbak Yuni punya suami ya, Mbak Yuni lah yang harus memberikan uangnya kepada mertua ibunya Mbak Yuni, mertua ibunya suami. Nanti suami yang memberikan uang kepada ibunya Mbak Yuni. Jadi disilang, biar kelihatan kalau tidak ada kucing-kucingan. Kok nek enggak gitu ngene, mesti ayo kono terus, kuwi terus sing ibu kurang. Nanti jadi begitu gitu. Nah, itu kan jadi timbul enggak baik juga. Jadi kalau kami diajari ya begitu. Atau tidak harus silang, tapi sama-sama tahu, oh ibuku ya dikasih, sana dikasih tahu. Maka ketika mau menikah harus tahu itu. Jadi, dan wajib tahu ya, para istri harus tahu bahwa kalau sebelum menikah itu calon suami sudah melakukan begitu, ya jangan dikurangi. Karena biasanya kadang-kadang friksi atau timbul sesuatu itu karena yang begitu itu. Maka kita harus lebih mengalah bahwa kalau seandainya sebelum menikah suami sudah memberi jatah pada ibunya. Ketika menikah ya jangan dikurangi, tetap beri. Biar kita itu tidak dituduh dalam tanda kutip merebut anak kesayangannya. Ya, kita masuk ke situ malah perlu ditambahin jenengan malah ngasih. Sebaliknya suami juga begitu, ketika sudah menikah istrinya punya penghasilan, kalau selama ini istrinya memberi pada keluarga ya biarkan. Nah, perlu ya malah didukung. Itu kan amal, makanya niatkannya sebagai amal sosial tadi. Kalau orang infak itu pahala terbaik adalah kepada nomor 2 terbaik itu setahu saya adalah kepada kerabatnya. Ya, kerabatnya. Maka kalau laki-laki itu memang punya tanggungan ya, sampai mati itu laki-laki itu wajib berbakti pada orang tua. Laki-laki itu wajib berbakti pada ibu bapaknya, pada ibunya baru ayah. Nah, itu harus paham. Wanita solehah, istri-istri solehah harus tahu itu. Maka jangan engkau melarang suamimu seperti itu. Nah, doakan keberkahannya lancar dan Allah mengganti berlipat-lipat sehingga kita semakin bisa memberi yang banyak. Kalau kita sudah memberi banyak, insya Allah akan ada ketentraman dan ketenangan. Maka kata guru-guru kami adalah orang-orang yang mudah galau itu sebenarnya adalah orang-orang yang hari itu dia tidak berbuat kebaikan pada orang lain. Kata kalau mau tidak galau ya berbuat baiklah kepada orang lain. Siapa yang terdekat? Ibu, bapak, saudara, tetangga, guru-guru, orang-orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu. Begitu Mbak Yuni penjelasan saya. Nah, itu tadi sahabat siaga yang sudah bertanya, sudah dibantu jawab sama Ustadz. Ada yang mau bertanya lagi nih, boleh. Mumpung masih ini, waktunya masih banyak untuk tanya-tanya jawab ini. Halo, sahabat siaga, ini kok pada diem ini. Udah nggak ada pertanyaan lagi nih buat Ustadz.
Oke, cukup. Mungkin sudah cukup, Mbak Junior, karena Ya. memang ini perlu praktek dan apa namanya kita perlu, atau ini sebagian besar sudah nikah belum ya pesertanya? Belum ya? Jadi Iya, bingung. banyak yang belum ini Ustaz. Ya. Jadi nanti ini akan ketemunya nanti mestinya. Bingung. Oh masa iya gitu ya, ini akan bingung juga. Memang materinya ini kan dipakai ketika kita sudah menikah. Tetapi sebelum menikah tentu teman-teman harus juga sudah punya ancang-ancang. Di materi kemarin itu kan ada visi misi keluarga, terus ada syarat menikah dan lain-lain, harus punya. Jadi nanti akan ditemui. Maka teman-teman harus siap dan niatkan dan harus sabar ketika tidak sesuai ekspektasi. Yang kedua adalah teman-teman ketika sudah menikah pasti akan diuji. Maka Mbak Yuniar sudah nikah belum ini? Belum, Pak. Nah, segera menikah. Jadi Iya. menikah itu menyempurnakan agama. Menikah itu berpahala. Jangan sampai menyesal menikahnya terlambat. Saya itu termasuk agak ya. Jadi teman-teman saya itu menikah di usia, Mbak ini sudah usia berapa? 23? Iya, 23. Saya menikah, istri saya itu usia 22, Mbak. Saya usia 27 kalau nggak salah. Jadi terpaut 5 tahun. Nah, kalau strategi menikah ya kalau umur secara psikologi ya memang harusnya lebih cari yang lebih tua, di angka jeda 5 tahun sampai 8 tahun itu nggak masalah, itu bagus-bagus saja. Kalau usianya sama ya enggak apa-apa, tapi ya harus siap. Kalau itunya pendapatnya sama atau berdebat ya harus siap tadi, makanya perlu belajar ilmu ini. Iya, betul. Nah, maka teman-teman yang belum menikah segera menikah biar bisa segera merencanakan. Yang paling diingat adalah menikah sekarang atau besok ujiannya sama. Akan tetap menemui ujian itu. Maka kalau tidak ndang segera hari ini, ujiannya tidak akan datang-datang. Nanti menikah hari ini, bulan depan, tahun depan, tetap ujiannya sama. Podo-podo sama-sama diujinya ya, segera ambil aja ujian itu sehingga segera berlalu dan kita menapaki tangga kehidupan yang lain. Itu. Ujiannya mesti nanti pertama setelah menikah itu, maka kenapa materi ini saya sampaikan, teman-teman pasti akan tahu. Ketika menikah itu pertama kali mencocokkan keadaan. Makanya menikah itu bahagia lahirnya. Itu kata guru saya ya sepanjang bulan madu saja. Selama bulan madu, setelah bulan madu ya akan, kalau tidak ada hal lain yang ada value agamanya akan biasa-biasa saja. Value agamanya. Kalau menikah hanya hasrat saja ya sudah, setelah bulan madu ya biasa-biasa saja. Iya, betul banget Ustaz. Makanya tanya lagi Ustaz. Mohon maaf nih, Yunia potong ini Ustaz. Nih, Kak, aku mau tanya lagi. Menikah itu harus mapan dulu atau menikah dulu biar mapan? Nah, gimana itu Ustaz penjelasannya? Ya, kemarin kalau jenengan ikut kajian di sini, Ustadz Ahmad Rasani itu menyampaikan bahwa menikahlah engkau akan dikayakan oleh Allah. Jadi salah sebenarnya kalau menikah. Menikah itu urusan ibadah. Jadi terus apalagi kalau perempuan sudah semakin kelihatan menarik, terus menjaga auratnya takut, menjaga firasat takut, ya salah satunya dengan menikah itu. Kecuali memang tidak mampu itu ya macam-macam ya maksudnya. Yang laki-laki kalau dirasa sudah, teman-teman saya yang lulusan pondok itu nggak punya apa-apa, yang menikah ya bisa hidup, ya bisa makan, ya dicukupkan oleh Allah. Maka yakinannya itu. Dulu saya begitu. Walah harus punya pekerjaan dulu. Sebenarnya enggak gitu juga gitu. Kalau kita yang penting ya cari yang pasangannya sama-sama. Jadi kalau kaya dulu, kaya itu bisa dijatuhkan, dirobohkan, dimiskinkan. Yang mengkayakan Allah. Kita harus yakin. Jadi ya menikah
menikah. Ada ini Pak ya, ada ibadah yang harus disegerakan. Salah satunya adalah ibadah menikah ketika sudah dirasa cukup umur. Makanya kalau perempuan ya harus segera menikah. Kalau sudah memang cukup dan ada orang yang datang melamar dan laki-laki itu adalah laki yang baik, yang takwa. Tidak boleh ditolak. Monggo. Ya. Itu ya sahabat untuk penjelasannya. Udah, tidak ada pertanyaan lagi nih. Ya udah, kalau gitu mungkin ada kesan dan pesan ini atau ucapan untuk Kaila Wedding, untuk Sevisi, untuk Ustadz Ahmad karena sudah menyampaikan materi hari ini. Karena ini manfaatnya banyak banget loh Ustadz, sampai saya juga bingung mau tanya apa. Saya juga Nanti bingung mau tanya tanya apa. pertanyaannya itu nanti kalau sudah praktek. Terus Iya, nikah betul. dulu soalnya. Kalau belum nikah ya nggak bisa tanya, belum nikah. Jadi saya pengen tadi ya menyambung tadi biar jelas teman-teman nanti ketika sudah menikah senang, kemudian diramaikan, ada pesta, kemudian sampaikan karena menikah itu harus disampaikan ke orang. Jangan lupa bahwa ya itu niatnya ibadah, niat selalu perbarui niat untuk beribadah ya Allah saya ridho ya. Makanya kenapa orang Jawa itu benar harus dipingit dulu itu karena ketika mau menikah itu setannya banyak. Nah, laki-laki itu terutama itu kalau udah menikah itu gini, nanti ada orang yang mendekat itu ada walah teman Mbak Kayo itu mesti gitu. Alah, isinya sama itu ya, itu godaan. Yang perempuan juga begitu karena hari itu kan dia sudah memproklamasikan berani menikah itu seakan-akan setiap ada wanita yang mendekat atau kenal itu godaannya begitu. Makanya di budaya Jawa itu benar dipingit supaya tidak berhubungan dengan ini. Yang kedua saran saya teman-teman, setelah menikah hilangkan semua nomor lawan jenis yang dulu pernah punya hubungan spesial, hilangkan semua. Harus hijrah. Ya. Kalau tetap mau menyambung hubungan baik, biar istri, kalau teman kita adalah perempuan, ya biar istri kita, lewat istri kita. Kalau kita seorang istri, ya biar lewat suami kita. Kalau mau tetap berhubungan dengan baik. Karena itu bisa menjadi fitnah dan bisa menjadi hal lain. Maka teman-teman hilangkan, tidak perlu, karena setelah menikah fokusnya pada satu, pada keluarga istri itu, yang kedua ya keluarga besar, yang ketiga pada pekerjaan kita. Kadang-kadang Allah itu menurunkan kadang-kadang nomor hilang, hangus, atau HP hilang, kadang-kadang itu tidak sengaja sebenarnya kita sedang disuruh hijrah untuk memperbarui komunitas kita. Bagaimana kalau rekan bisnis beda lah, bisnis kalau pekerjaan. Artinya kalau ada hubungan yang dulu alasan katanya gini Pak, alasannya menyambung silaturahim, bullshit itu tidak begitu. Menyambung satu ya tidak begitu caranya. Menyambung satu ya biar lewat pasangan kita. Kalau kita seorang laki-laki ya kalau dulu pernah ada sang mantan ya dalam tanda kutip ya biar istri kita ya itu satu. Karena itu menjadi salah satu momen. Yang kedua teman-teman, yang ketiga adalah setelah menikah itu pasti masalahnya tidak berhenti ya, baru dimulai. Maka sering mintalah ampun dan seringlah minta maaf. Minta ampun pada Allah dan dikuatkan karena dalam menjalani hidup rumah tangga ini. Ya ada senangnya ada, tapi ada tidak senangnya pasti ya. Ujiannya itu pasti naik turun. Nah, maka ujian pertama adalah nanti akan saling mencocokkan tadi. Saling mencocokkan dua hati yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari dua budaya yang berbeda. Nanti baru ketahuan jeleknya, baru ketahuan bohongnya itu toh. Bohong itu kemarin hanya pencitraan saja, sekarang ketahuan aslinya. Nah, teman-teman harus memaklumi dan ridho. Tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Nah, itu hanya disimpan. Dan kalau memang itu tidak ada masalah, ya harus ridho. Kalau speknya ternyata tidak sesuai, ya harus ridho, sudah pilihannya. Iya, betul banget Ustaz. Karena kan kalau pas lagi pacaran gitu kan masih ini ya Ustaz ya, masih kelihatan baiknya saja. Iya benar. Nanti kalau udah nikah baru ini kelihatan aslinya. Ya, oh kelihatan. Seperti ini. Ya namanya jatuh cinta ya harus dibaik-baikin saja. Iya betul. Kalau mau dermawan nanti jadi suami ya,
Nah, makanya Ya. kan kenapa kalau menikah nggak usah nunggu kaya? Ya biarkan miskin bersama nanti baru membangun Ya. kekayaan. Tuh, nah, jadi biasanya ujiannya di satu. Kedua adalah setelah itu ujian kedua adalah tidak cocok dengan mertua. Biasanya. Saya ini bercerita ya. Ini cerita ke teman-teman adalah pasti nanti ada masa di mana teman-teman ada waktu di mana kita akan dihadapkan pada perbedaan cara pandang dengan mertua. Kalau laki-laki menikah dengan perempuan, ikut di rumahnya perempuan, itu nanti pasti ada lambat laun akan dikeres dengan mertua. Atau sebaliknya, perempuan ikut laki-laki, tinggal di rumahnya laki-laki akan. Bahkan, ini ya, bahkan saya itu menyarankan adik saya untuk tidak begitu, supaya menghindari ini ya, menghindari tidak cocok dengan mertua itu, tak suruh langsung kontrak. Ya sama saja, tetap ada ujian itu. Padahal tidak sama mertua, ya tetap ada konflik juga dengan mertua. Makanya ujian itu pasti akan datang. Maka tinggal siapa teman kita, buku apa yang baca, guru kita siapa, nah itulah yang akan menguatkan teman-teman. Harus punya. Maka ada amal pendidikan tadi. Harus ada amal pendidikan, ada punya guru, punya mentor tadi. Mentor yang disengaja maupun yang secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja ternyata saya tidak menyadari, oh ini. Maka saya sama istri itu mesti mendekati orang-orang yang saya anggap kalau punya guru itu gurunya saya dekati sama istrinya. Saya dekat sama guru saya, istri saya mendekat sama istrinya guru saya. Jadi biar kena, biar kita dapat doanya, biar dapat keberkahannya, dapat bisa cerita-cerita. Itu kalau gaya kami. Itu. Ya, jadi betul. setelah problem dengan sesama masa pasangan, menurunkan ego masing-masing, harus kompromi. Nah, sebenarnya ini tips tambahan ya. Sebenarnya ketika menikah itu sebenarnya yang lebih penting itu ada syarat di Al-Quran diindikasikan itu bahwa ayatnya saya nggak bisa baca karena lupa, tapi materi yang kemarin disampaikan adalah sebagai seorang suami itu ditakdir punya kelebihan secara fisik untuk mencari nafkah. Istri itu ditakdir punya kelebihan di psikologis. Maka istri itu harus menjadi penenang dalam keluarga. Jangan dibolak-balik. Suami harus ditinggikan, harus tinggi karena sebagai pemimpin, istri harus menjadi semakin menenangkan. Kalau suami makin rendah, pasti terjadi konflik. Contoh, suami tidak bekerja, yang bekerja istri, pasti ada sensitif itu, sensitif. Nanti sama-sama kerja itu. Maka suami setinggi apapun istri, setinggi jabatan istri, setinggi gaji istri harus tetap menjadi istri di rumah dan menenangkan suami. Suami walaupun rendah secara finansial tapi harus tinggi. Karena itu kodratnya begitu. Kalau itu sudah berubah pasti terjadi gesekan. Maka ada nanti mungkin lain waktu kita akan cerita tentang bagaimana kita supaya pandai mengelola konflik sehingga kehidupan rumah tangga semakin baik. Ini materi yang kemarin disampaikan di kajian Samawa. Nah, setelah masalahnya dihadapkan dengan pasangan, kemudian sama mertua, baru setelah itu biasanya masalah ketiga. Nah, itu kalau belum dikarunia momongan, akan suka sensitif. Kapan punya? Kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, itu kadang semakin ini. Pertanyaan yang menakutkan. Belum punya momongan, belum hamil itu. Nah, harus siap juga. Nanti kalau sudah punya lahir 1, ya itu tidak berhenti juga. Makanya yang belum nikah hari ini ya, pada saat Lebaran siap-siap bertanya kapan nikahnya. Karena itu orang ya sekedar bertanya sih sebenarnya. Tapi kalau dengan feelingnya terlalu kuat ya, perasaannya kuat ya mudi juga akan. Nanti bulan tahun berikutnya setelah menikah pertanyaannya kapan punya momongan. Setelah punya momongan 1 kapan nambah. Kalau sudah punya 2 kapan nanti punya adik lagi. Ya, itu tidak akan selesai. Iya, betul makanya banget, Ustaz. Tidak selesai. Jadi maka yang begitu itu ya kita harus paham. Gitu ya, teman-teman. Sudah jam 20:51 di laptop saya. Udah mau Mohon jam maaf. 9 ini. Ya. Ya, Mohon maaf mungkin sekali saya menyampaikannya mungkin
masih belum bisa diterima dengan baik, tapi saya berdoa semoga teman-teman yang belum menikah segera mendapat jodoh terbaik yang dikirim. Amin, amin ya rabbal Insya Allah kalau kita memperbaiki diri, jodoh yang kita didatangkan oleh Allah adalah orang-orang yang laki-laki pilihan yang sesuai dengan kita. Karena saya meyakini bahwa orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Amin ya Allah. Maka Oke. teman-teman siapkan hati, siapkan mental, niatkan, jaga diri, jaga kehormatan, jaga kesolehannya, semakin tingkatkan kesoleh-solehannya teman-teman dengan bungkusan ilmu, dengan membungkus ilmunya, dengan semakin tahu, dengan semakin baik, dengan semakin mempertebal rasa malunya. Kalau yang perempuan harus semakin tebal rasa malunya. Dan terus perbanyak berbuat baik, sedekah ataupun ke keluarga besar, perbanyak berbuat baik dan selalu terhubung dengan circle dan ekosistem kebaikan, sehingga di sana kita saling bekerja sama untuk tolong menolong dalam kebaikan. Singkatnya adalah teman-teman niatkan menikahnya untuk beribadah. Ketika beribadah jadikan itu wasilah untuk mendapat berkah dan mencari ridho Allah, sehingga kalau nanti kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menikah itu adalah beribadah, maka dan sunnahnya Nabi, maka kita harus itu. Maka yang belum menikah berdoa pada Allah dikirim jodoh terbaik. Minta dan ditirakati. Ya, dengan banyak cara. Iya betul. Nah ini sahabat siaga ini sepertinya emang banyak yang belum menikah, Ustaz. Semoga didekatkan dengan jodohnya masing-masing ya. Nah, pilihannya jangan terlalu, ya bolehlah punya indikator, tapi kita juga harus punya indikator yang itu. Kalau kamu pengen punya suami seperti Nabi Muhammad, ya kamu harus menjadi seperti Siti Khadijah. Benar. Kalau kamu pengen punya yang sebenarnya, kita harus memantaskan diri untuk dapat seperti itu. Nah, memantaskan diri itulah yang harus kita lakukan. Jangan kita pengen yang keren, tapi kita tidak keren. Keren itu bukan hanya sekedar ini ya, keren dalam artian fisik. Ya, pikiran kita harus keren. Kepribadian kita harus punya value yang keren. Dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya, terima kasih. Mohon maaf, sampai ketemu di lain waktu. Ya, Jadikan yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kehidupan keluarga. Jadi wasilah kebaikan beneran. Kata kuncinya adalah ketika sudah menikah, turunkan garis kebenaran teman-teman, bersikap baik dan saling memaafkan. Katanya bersikap baik dan saling memaafkan. Itu menjadi kunci, karena orang yang dilahirkan dari satu rahim pun tetap akan beda. Apalagi kita yang dilahirkan di rahim yang berbeda, pasti akan ada. Maka bersikap baik dan saling memaafkan dan mencari kecocokan. Belajar mencocokkan, bukan mencari yang saling cocok. Kalau mencari yang cocok ya tidak ada. Yang ada yang mencocokkan, saling mencocokkan. Terima kasih, selamat malam. Alhamdulillah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat siaga kami, Ustaz. Syukron, kasiron Ustaz ilmu-ilmunya. Semoga dicatat sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ustaz untuk materi hari ini. Benar-benar bermanfaat banget buat Yuni, buat sahabat siaga juga yang belum menikah. Terima kasih Pak Prawoto atas materinya, sangat bermanfaat. Terima kasih juga Kak Yunia sebagai moderator hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Ella dan Sevisi atas kelas pranikahnya. Semoga Allah mencatat sebagai amal jariah. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk menutup materi hari ini, buat Yuni mau mengingatkan nih buat sahabat siaga untuk mengikuti kelas edukasi pranikah by Siaga Academy di minggu selanjutnya setiap jam 7 malam. Jadi kalian jangan lupa juga buat ajak teman terus sebanyak-banyaknya agar kelas edukasi pranikah ini tuh
dapat memberikan manfaat yang banyak lagi untuk orang-orang di sekitar kita. Dan pastinya untuk minggu selanjutnya bakal ada pemateri yang keren dan kece-kece juga, nggak kalah keren sama Pak Ustadz ini. Terima kasih Pak Proto materinya. Oh iya, buat teman-teman Siaga Akademi boleh dibantu untuk ini ya, untuk ulasannya ya, dirinya sevisi mengenai materi hari ini. Terima kasih Mas Prawoto atas materinya. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan. Amin. Boleh dibantu operator untuk kirim linknya ya, teman-teman. Nah, itu untuk linknya sudah dikirim oleh operator kita. Boleh dibantu untuk ini, untuk isi ulasan ya. Nanti kalau udah isi, langsung kirim ya. Nanti bakal ada ini, voucher kecantikan untuk perempuan-perempuan ini. Ayo, Yuni tunggu ya. Ini yang kalau udah yang ngisi ulasan, bisa kirim screenshot-nya. Nanti bakal ada voucher kecantikan untuk perempuan, untuk yang perempuan-perempuan ini. Ini tunggu ya untuk ulasannya nih, screenshot ulasannya. Nah, untuk sahabat siaga ini, apa sih fungsi untuk ngisi linknya yang sudah diberikan oleh operator? Jadi kita fungsinya bakal ini ya, untuk mencari apa sih kayak pendapatnya dari sahabat siaga mengenai materi hari ini. Karena materi kan juga diadakan oleh sevisi nih, jadi butuh apa ya, kayak ulasan lah mengenai materi hari ini. Biar nantinya untuk materi kedepannya kita bakal bisa lebih baik lagi apa yang harus ditingkatkan seperti itu. Oke, sebelum materi hari ini ditutup, boleh ya selfie dulu ya. Kita foto dulu, nyalakan kameranya semuanya, sahabat akademi, sahabat siaga, maaf, ya ampun Juni agak grogi. Boleh dinyalakan kameranya, kita foto bareng-bareng. Maaf Kak, lagi di jalan. Link video dikirim menyusul. Oh ya, untuk video hari ini linknya bakal dikirim menyusul ya. Boleh yang lagi nggak di jalan ini boleh dinyalakan kameranya. Kita dulu, foto dulu untuk dokumentasi ya. Ini yang belum menyalakan kamera ada siapa aja ini? Ada Nina, Mbak Tri, Otkoko, Anissa Dwi, Hani, terus ada Inar siapa ini? Dahrotun Siti, Muhammad Baktiar, Siti Ajeng. Ayo boleh dinyalakan dulu kameranya sebentar aja buat dokumentasi. Oh, maaf lagi sama Ana, ya nggak apa-apa. Yang bisa-bisa boleh dinyalakan kameranya dulu ya. Oke, kita action dulu hari ini. Oke, operator boleh di screenshot ya. Ustadz, boleh dinyalakan dulu kameranya Ustadz buat dokumentasi Ustadz. Ustadz lagi. Oke, udah nggak apa. Nah, Ustadz pasti nyalakan kameranya. Nah, oke. Boleh operator, boleh dibantu ini ya, capture ya. Action dulu kita.
Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi ganti gaya. Sudah? Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sahabat siaga untuk mengikuti kelas hari ini, dan juga Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah menjadi pemateri untuk kelas Oke, hari sama-sama. ini. Terima kasih. Ya udah kalau gitu Yuni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Makasih Tante. Makasih Tante. Makasih Tante. Dadah. Terima kasih semuanya. Makasih Tante. Kamu kok lucu sekali kamu ya. Namamu siapa? Namamu siapa? Ditanyain Tante, namamu siapa? Jafira. Zafira. Malu-malu. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya besar.